Damn, man. Halo guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channelku, channel kita semua. Apalagi kalau bukan PC Movie. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu Rush Hour 3. Di film ketiganya ini bercerita tentang Lee dan Carter yang lagi-lagi berhadapan dengan geng Triad. Namun tidak seperti sebelumnya, geng Triad kali ini jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Yang dimana film ini menceritakan Lee dan Carter yang harus pergi ke Paris untuk menyelidiki siapakah dalang dibalik tertembaknya seorang kedutaan Cina. Apakah mereka dapat menyelesaikan misinya kali ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan Carter yang sedang mengatur lalu lintas di tengah jalan raya. Namun bukan Carter namanya jika tidak ada kekonyolan. Di sana dia terlihat sedang asik bernyanyi dan berjoget sambil mengatur jalanan. Dan lagi-lagi karena ulahnya itu, terjadilah sebuah kecelakaan besar. Berpindah ke Lee. Di sana terlihat Lee yang sedang mengantar konsul Han untuk menghadiri sebuah pertemuan penting antar negara untuk membahas sebuah kasus kriminal besar. I always feel better with you watching my back. Di sini Lee bertugas sebagai ajudan dari konsul Han. Namun saat sedang menjalani tugasnya, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari sahabatnya, Carter. Yang mana Carter mengajaknya untuk pergi berpesta nanti malam, karena dia baru saja menilang 2 orang wanita untuk diajaknya berkencan. Lawyer, you need a personal trainer. For tonight I just picked up 2 girls who want to play hide the moose shoes on me. Lee! Sesampainya Lee dan konsul Han di pengadilan kriminal dunia, di sana diperlihatkan ketua dari pengadilan itu yang bernama Verdan Rainer. Rainer menjelaskan tentang kasus-kasus kriminal yang sudah dilakukan oleh Triad. Bagi yang belum tahu, Triad adalah sebuah geng kriminal besar yang sudah beroperasi di berbagai negara dan sudah menjadi buronan sejak lama. Setelah Rainer menyampaikan pidatonya, konsul Han pun lalu maju untuk menggantikan Rainer dalam menjelaskan Triad. Dalam pidatonya, konsul Han berkata kalau dia sudah mengetahui lokasi dari Saisen. Namun saat dia ingin memberitahu lokasinya, tiba-tiba dia ditembak oleh seorang sniper dari seberang gedung. Lee yang melihat penembak itu ingin kabur, dia pun lalu pergi mengejarnya. Di sisi lain terlihat Carter yang sedang berbincang 2 orang wanita yang tadi dia tilang. Namun di tengah perbincangannya, Carter lalu mendengar dari radio tentang kasus penembakan konsul Han. Dan tanpa berpikir panjang, Carter pun langsung membawa mobil wanita itu dan pergi ke tempat kejadian. Saat di perjalanan menuju pengadilan kriminal dunia, Carter melihat Lee yang sedang mengejar penembak itu, dan dia pun langsung ikut mengejarnya. Berpindah ke Lee. Di sana terlihat Lee sudah berhasil memojokkan si penembak itu. Namun saat penembak itu memalingkan wajahnya, Lee lalu terkejut karena ternyata penembak itu merupakan saudara angkat dari Lee yang berasal dari Jepang dan dia bernama Kenji. Mengetahui kalau penembak itu adalah Kenji, Lee pun menjadi ragu untuk menembaknya. Namun saat Lee ingin menangkapnya, tiba-tiba Carter datang dan menabrak Lee. Dan karena ulahnya itu, Kenji berhasil melarikan diri. Karena khawatir akan keadaan konsul Han, Lee dan Carter pun lalu pergi ke rumah sakit tempat konsul Han dirawat. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan komandan dari Carter yang bernama William Deal. Dia memberi kabar kalau konsul Han baik-baik saja, karena untungnya peluru yang ditembakkan oleh Kenji tidak mengenai titik vital dari konsul Han. Tak lama setelah komandan William pergi, Soyoung anak dari konsul Han datang dan menghampiri Lee. Di sana Soyoung meminta kepada Lee untuk menangkap dalang di balik penembakan ayahnya itu. Dan Soyoung bercerita kepada Lee kalau konsul Han seminggu yang lalu memberikan sebuah surat kepadanya. Dan dia berkata kalau terjadi apa-apa pada dirinya, Soyoung harus memberikan surat itu kepada Lee. Dan Soyoung menambahkan kalau surat itu ada di dalam loker miliknya yang berada di sebuah perguruan kungfu. My father mailed me an envelope. I put it in my locker at the kung fu studio where I teach.
Setelah mendapatkan lokasi tempat perguruan itu berada, Lee dan Carter pun langsung pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana, Lee dan Carter meminta kepada salah satu guru di sana agar mereka diizinkan masuk untuk mengambil surat di dalam loker Soyoung. Namun guru itu menolak, dan dia berkata kalau tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk pergi ke belakang perguruan tanpa seizin dari guru besar. No one's allowed in the back without the master's permission. Carter! Lee, I got this. Hey, kids. Namun Carter yang keras kepala pun tetap memaksa masuk, dan saat dia membuka pintu itu, tiba-tiba muncul seseorang yang sangat besar yang menghadangnya untuk masuk. Whoa! Damn! Lee, I got a big problem, man. Setelah kekacauan terjadi cukup lama, akhirnya guru besar pun datang. Melihat itu, Carter pun langsung menghadap ke guru besar dan memintanya agar dia diperbolehkan untuk mengambil surat di dalam loker milik Soyoung. Who are you? You! No, not me, you. I said you! That's what I'm asking you. And you is answering! Shut up. What's your name? Me! Yes, you. I am me! Setelah puas berdebat dengan Carter, guru besar pun memberitahu kalau tadi pagi ada sekelompok orang bersenjata yang masuk ke dalam perguruan itu, dan mereka mengambil semua barang-barang yang ada di dalam loker tersebut. Mendengar itu, Lee lalu menjadi khawatir dengan keadaan Soyoung dan juga Konsul Han. Lalu Lee langsung pamit dan pergi menuju rumah sakit tempat Konsul Han dirawat. Where's everyone? Sesampainya Lee di rumah sakit itu, dia menjadi curiga karena di sana tak ada seorang pun yang menjaga. Dan benar saja, tak lama setelah Lee sampai di ruangan Konsul Han, tiba-tiba datang sekelompok orang bersenjata yang berencana untuk menembak Konsul Han dan juga Soyoung. Melihat itu, Lee dan Carter pun bersembunyi supaya tidak ketahuan. Dan saat orang-orang itu mendekat, Lee dan Carter pun muncul dari belakang dan menodongnya. Namun sayangnya saat Lee sudah berhasil menundukkan kedua penjahat itu, tiba-tiba teman mereka masuk dan menembaki Lee dan juga Carter. Who sent you? Dan mereka pun berhasil menggugurkan ketiga penjahat itu. Untuk mendapatkan informasi lebih dalam, Lee dan Carter menangkap seorang dan menginterogasinya. Namun bukannya mendapatkan informasi, di sini Carter malah menjadi marah karena ternyata orang yang dia interogasi tidak bisa berbahasa Inggris dan hanya bisa berbahasa Perancis. Karena bingung, Lee lalu mendatangkan seorang biarawati yang mengerti bahasa Inggris dan mereka mulai menginterogasinya. Walaupun awalnya orang itu tidak mau menjawab, namun setelah Carter mengancamnya, dia pun lalu memberitahu sebuah alamat dan menyebutkan sebuah nama, yaitu Genevieve. She's almost done. Forgive me, Father, for I have 7 men. I don't even care no more. What did he say? 50 Franklin D. Roosevelt, Janvier. Setelah mendapatkan informasi itu, Lee kemudian pergi dari sana. Dan Lee yang khawatir dengan keadaan Soyoung, dia pun lalu menitipkannya ke salah satu rekan kerja ayahnya, yaitu Rainer. Dan di sana Lee meminta kepada Rainer agar membawa Soyoung ke Perancis supaya dia aman dari kejaran Triad. Namun tepat sebelum Soyoung ingin pergi menaiki mobil, tiba-tiba saja mobil itu meledak tepat di depan mereka. Untungnya ledakan itu tidak menyebabkan korban jiwa. Dan di dalam gedung Lee berspekulasi kalau semua kejadian ini pasti ada hubungannya dengan Perancis. Karena mobil itu meledak karena Rainer ingin pergi ke Perancis. Dan juga penjahat yang kemarin dia tangkap berasal dari Perancis. Dan tidak hanya itu, ternyata rapat pengadilan kriminal dunia akan dilaksanakan 2 hari lagi di Perancis. Dan karena dugaannya itu, akhirnya Lee dan Carter memutuskan untuk pergi ke Perancis. Di dalam pesawat, Carter lalu tersadar kalau alamat yang diberikan oleh penjahat sebelumnya merupakan alamat sebuah klub yang bernama Klub La Pace. Sesampainya di bandara, mereka berdua lalu dihadang dan ditangkap oleh polisi di sana, dan dibawa ke dalam sebuah ruangan. Terlihat Lee dan Carter sedang digantung dengan menggunakan borgol, karena mereka ketahuan membawa pistol di dalam jaketnya. Dan setelah menjelaskan tujuan mereka ke Paris, akhirnya mereka pun dibebaskan. Lalu mereka pun pergi ke alamat yang sebelumnya sudah dikasih tahu sama si penjahat dengan menggunakan sebuah taksi. Namun saat Lee dan Carter ingin pergi, si sopir taksi yang bernama George tidak ingin mengantarnya, karena dia tidak suka dengan keberadaan orang Amerika.
Carter yang geram dengan tingkah George lalu mengeluarkan sebuah pistol miliknya dan mengancam akan menembak George. George-nya tidak bisa apa-apa, hanya bisa pasrah dan pergi mengantar mereka berdua. You done gone too far. You want violent, smelly Frenchman? Sampailah Lee dan Carter di alamat yang dituju. Ternyata itu adalah sebuah klub yang sangat besar, dan mereka pun memutuskan berpencar untuk mencari Genevieve. Namun saat sedang mengelilingi gedung itu, fokus Carter lalu teralihkan kepada seorang wanita yang sedang duduk di sana, dan dia pun langsung menghampirinya. Namun Carter yang tak menyadari, ternyata wanita itu adalah orang yang mereka cari-cari, yaitu Genevieve. And I'd like to strip you down and butter you like a slave. Di sisi lain diperlihatkan Lee yang sedang bertanya kepada seorang bartender di sana mengenai keberadaan dari Genevieve. Namun ternyata obrolan Lee dengan bartender didengar oleh salah satu anggota dari Triad yang bernama Jasmine. Lalu Jasmine pun mengajak Lee untuk pergi menemui seseorang yang dia cari. Felicitations. Excuse me. Carter yang melihat Lee pergi dengan seorang wanita, dia pun diam-diam mengikutinya. Dan dia melihat Lee dan Jasmine pergi ke dalam sebuah ruangan. Carter yang memiliki pikiran jorok pun mengira kalau Lee sedang bersenang-senang. Namun ternyata di dalam ruangan itu terlihat Jasmine yang mencoba untuk membunuh Lee. Dan terjadilah sebuah perkelahian. Setelah berhasil kabur dari gedung itu, Lee dan Carter pun kembali ke taksi milik George dan menyuruhnya untuk cepat pergi dari sana. Namun baru saja mereka akan pergi, tak lama kemudian muncul gerombolan anggota Triad yang mengejar mereka dengan menggunakan motor. Terlihat George yang ketakutan setelah mengetahui kalau mereka sedang dikejar oleh anggota dari Triad. Namun setelah Carter memberikan sugesti kepadanya, George pun langsung bersemangat dan memberikan mobilnya layaknya seorang pembalap Formula E. Namun sayangnya karena George terlalu semangat, dia pun tidak menyadari kalau Lee dan Carter telah terjatuh dari mobilnya. Dan akhirnya mereka berdua pun terkepung oleh anggota Triad dan dibawa ke markas mereka. Woman, we had 3 kids, look just like you. Only... Whoa! Sesampainya di sana, Lee dan Carter lalu dipertemukan dengan seorang pemimpin mereka. Dan betapa kagetnya mereka setelah mengetahui kalau Kenji adalah salah satu pemimpin dari Triad. Welcome to Paris, Lee. Dan di sana Carter lalu tahu kalau orang yang telah menembak Konsulhan adalah saudara tiri dari Lee saat di panti asuhan dulu. Dan juga Carter menyadari kenapa saat itu Lee tidak menembak Kenji, yaitu karena dia tidak tega menembak saudaranya sendiri. Dan akhirnya Lee membiarkan Kenji untuk pergi. Karena saat itu Lee telah membiarkannya pergi, Kenji pun berniat membebaskan Lee dan Carter. Tetapi dengan syarat Lee harus langsung pergi dari Perancis saat itu juga. Namun saat Lee menanyakan perihal tentang keselamatan Konsulhan dan juga Soyoung, Kenji berkata kalau dia tidak bisa menjamin keselamatannya. Dan dia tetap berniat untuk membunuh Konsulhan. There's nothing I can do for them. Saat Lee dan Carter sedang dibawa ke suatu tempat, tiba-tiba Lee lalu memberontak dan mencoba kabur dari kelompok itu melewati sebuah saluran air. Shit, Lee is left! Over here! Dan mereka pun berhasil kabur dari kejaran anggota Triad dan kembali ke hotel. Di sana Lee menjelaskan kepada Carter kalau Kenji adalah orang asli Jepang dan dia dititipkan di panti asuhan karena orang tuanya telah dibunuh oleh Yakuza. Dan di panti asuhan itulah Lee dan Kenji hidup bersama layaknya seorang saudara. Tipped off the cops about his chicken fights in his garage. He ain't your brother. And you are not my brother. Namun saat sedang bercerita tentang Kenji, di sana Carter terlihat marah karena Lee tidak menganggapnya seperti seorang saudara, dan dia pun lalu pergi dari hotel itu. Saat Carter sedang merenung memikirkan pengalaman indahnya bersama Lee, tanpa sengaja dia melihat seorang wanita yang sebelumnya dia temui di klub. Dia adalah Genevieve. Karena penasaran dengan wanita itu, Carter pun mengikutinya dan sampailah dia di dalam sebuah gedung pertunjukan. Yang mana di gedung itu terlihat sedang diadakan sebuah acara yang dibawa oleh Genevieve. Di sisi lain terlihat Lee yang didatangi oleh Rainer. Di sana Rainer memberikan informasi baru untuk mengungkap apa yang dimaksud dengan season. Dan juga Rainer memberikan sebuah tiket pertunjukan
yang mana tiket itu merupakan tiket untuk memasuki acara yang diadakan oleh Genevieve. Before the trials do, and you get treasured. Sesampainya di tempat itu, Lee melihat banyak sekali orang-orang mencurigakan, dan ternyata mereka adalah anak buah dari Kenji. Lalu acara pun dimulai, dan terlihat pemeran utama dari acara itu muncul yang tidak lain adalah Genevieve. Saat Lee ingin pergi ke belakang, tanpa sengaja dia bertemu dengan Carter. Dan di sana mereka membuat sebuah rencana untuk membawa Genevieve pergi dari kejaran anak buah Kenji. Saat acara sedang berjalan, Carter tiba-tiba memasuki panggung dan berperan sebagai salah satu dari anggota Genevieve. Dan tidak hanya Carter, dia juga ikut berperan dalam rencana kali ini. Melihat Lee dan Carter ada di sana, anak buah dari Kenji pun langsung menembaki mereka berdua. Namun sayangnya tak ada satupun dari peluru mereka yang mengenai Lee dan Carter. Dan akhirnya mereka pun berhasil kabur dengan membawa Genevieve dan pergi dengan menggunakan sebuah taksi. Namun betapa kagetnya mereka setelah mengetahui kalau sopir dari taksi itu adalah George. Dan di sana George bukannya takut, tetapi dia malah meminta untuk menjadi sopir pribadi dari Lee dan Carter. Karena ternyata dia sangat menyukai kejar-kejaran seperti yang telah mereka alami sebelumnya. Lalu scene memperlihatkan Lee, Carter, dan Genevieve yang sudah sampai di dalam sebuah hotel. Di sana, Lee dan Carter berbincang mengenai sayasan milik Triad yang kemungkinan telah dicuri oleh Genevieve. Melihat Genevieve yang sedang bersedih, Carter pun lalu memutuskan untuk menanyakan sendiri tentang sayasan kepadanya. Saat mereka sedang berdua, Genevieve lalu bercerita kalau sebenarnya dia adalah salah satu anggota Triad. Namun saat ini dia sudah menjadi buronan dari kelompoknya, karena dia telah mencuri daftar dari sayasan milik Triad. No one knows we're here. And if I'm dead, you're dead. Di sisi lain terlihat Lee yang sedang bersantai di teras depan hotelnya. Namun tanpa dia ketahui, ternyata dia telah dibuntuti oleh Yasmin yang ingin membunuhnya. Namun karena ada orang di sana, Yasmin pun gagal untuk membunuh Lee dan berpindah ke kamar Genevieve untuk membunuhnya. Namun tepat sebelum dia ingin melemparkan pisau kepada Genevieve, tiba-tiba Lee muncul dan menodongkan pistol kepadanya. Merasa identitasnya sudah diketahui, Yasmin pun lalu kabur dengan cara melompat dari jendela. Karena merasa kalau hotel itu sudah tidak aman, keesokan harinya mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi ke rumah George untuk tinggal sementara di sana. Namun baru saja mereka datang, George dan istrinya langsung bertengkar. Istri George tidak setuju kalau rumahnya dijadikan sebagai tempat penampungan orang. Dan juga dia takut kalau teman-teman George adalah orang jahat. What kind of case could you crack? Can't talk about it. Come with me, Schmuck. Now. Namun di tengah pertengkaran George dan istrinya, Genevieve lalu bercerita mengenai hal yang sebenarnya terjadi. Dia pun lalu mencopot rambut palsunya dan menunjukkan sebuah tato, yang mana tato itulah yang selama ini mereka cari, yaitu Saisen. Dan Genevieve memberitahu kalau dia berani memberikan informasinya kepada Lee, karena sebelumnya konsultan telah berjanji kepadanya, jika dia memberikan info itu, maka konsultan akan menjamin keselamatannya. Nobody can. Karena merasa sudah tidak ada tempat yang aman lagi, Lee dan Carter lalu membawa Genevieve pergi untuk menemui Rainer. Di sana Rainer lalu menyuruh Genevieve untuk membuka wignya. Mendengar itu, Lee lalu menjadi curiga kepadanya, karena Lee belum memberitahu kepada Rainer siapakah wanita yang dia bawa. Dan ternyata selama ini Lee sudah dibohongi oleh Rainer. Ternyata dia merupakan salah satu dari anggota Triad. Namun saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Lee mendapatkan sebuah telepon dari Kenji, yang mana dia terlihat sudah menculik Soyoung dan menjadikannya sebagai sandera. Kenji lalu meminta kepada Lee untuk menyerahkan Genevieve kepadanya, karena jika tidak, maka Kenji akan membunuh Soyoung. Lee, help me, please. You will meet me alone tonight. Lee yang mendengar suara tangisan dari Soyoung pun hanya bisa terdiam dan menuruti perintah dari Kenji. Dan di sana mereka memutuskan untuk bertukar sandera di dalam sebuah restoran yang berada di Menara Eiffel tengah malam ini. Jules Verne Restaurant. Tibalah Lee di tempat yang telah mereka janjikan. Namun saat ingin menyerahkan Genevieve kepada Kenji, ternyata dia telah tertipu. Yang selama ini bersamanya adalah Carter yang menyamar dengan menggunakan wig milik Genevieve.
Merasa dirinya telah dipermainkan, Kenji pun lalu mengancam Lee kalau dia akan menjatuhkan Soyoung dari Menara Eiffel. Dan terjadilah sebuah pertarungan. Di sana Lee berhasil mengalahkan Kenji yang menyebabkan dirinya terlempar dari jendela. Namun karena tidak ingin saudaranya terjatuh, Lee lalu memutuskan untuk menolongnya. Namun sayangnya saat Lee ingin menarik tangan milik Kenji, di sana Kenji malah menjatuhkan Lee dan pertarungan pun dilanjutkan. Di sisi lain diperlihatkan Carter yang sedang melawan anak buah dari Kenji. Di sana Carter mengeluarkan jurus kungfu-nya dan berhasil mengalahkan mereka semua. Pertarungan Lee dan Carter pun diakhiri ketika mereka berdua terjatuh di atas sebuah jaring yang membuat mereka berdua harus bergelantungan di sana. What are you waiting for? Do it! Kemudian Kenji mulai menyadari kesalahan yang telah dia terbuat, dan karena tidak ingin Lee jatuh dari jaring itu, Kenji pun lalu mengorbankan dirinya dan melepaskan tangannya dari genggaman Lee, dan dia pun jatuh dari sana. Di sisi lain diperlihatkan Carter yang sudah berhasil mengalahkan anak buah dari Kenji dan pergi untuk menyelamatkan Soyoung. Namun saat ingin menyelamatkannya, tiba-tiba Jasmine muncul dan langsung melepas ikatan dari Soyoung yang menyebabkan dirinya terjatuh dari sana. Melihat itu, Carter pun dengan sigap langsung melompat dan mendorong Jasmine ke dalam sebuah roda yang menyebabkan dirinya langsung mati di tempat. Dan Carter pun berhasil menyelamatkan Soyoung. Namun baru saja mereka berbahagia karena telah menyelamatkan Soyoung, tiba-tiba anak buah dari Kenji datang dan menembaki mereka berdua. Carter yang mengkhawatirkan keselamatan Soyoung, dia pun lalu menyembunyikannya dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Lalu Lee dan Carter pun melawan kelompok teriak itu. Namun karena musuh yang dia lawan menggunakan senjata api, Carter dan Lee pun hanya bisa pasrah. Lalu mereka berdua melompat dari menara itu dengan menggunakan sebuah bendera besar yang mereka jadikan sebagai parasut. Baru saja mereka mendarat dengan selamat, tiba-tiba Rainer muncul dan ingin menembak mereka berdua. Namun tepat sebelum dirinya menembak, ternyata George ada di sana dan menembak Rainer terlebih dahulu. Tak lama setelah itu, anggota kepolisian Prancis pun datang dan mengucapkan selamat kepada Lee dan Carter karena telah berhasil mengalahkan dan menangkap anggota dari triad. Namun karena Carter dan Lee masih kesal dengan pemimpin polisi itu, Lee dan Carter pun lalu memukulnya dan menyebabkan dia jatuh di tempat. Dan film pun diakhiri dengan Lee dan Carter yang sedang berjoget di jalan. Dan film pun tamat. Terima kasih semuanya telah menonton video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Case closed.